Salam semesta. Apa kabar semua sahabat Master Ong? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa dalam segala aktivitasnya. Ya, kembali lagi dengan Master Ong di sini. Kita akan melanjutkan ya pembahasan video ramalan untuk sio, dan kali ini adalah untuk sio kuda ya. Bagaimana keadaan sio kuda di tahun 2023 ya. Jadi buat sahabat-sahabat Master Ong yang bersio kuda, tolong disimak dengan baik dari awal sampai habis gitu ya. Kalau menonton sebuah video atau satu konten itu memang harusnya ditonton semuanya, bukan hanya cuma sepenggal gitu ya. Akhirnya kadang-kadang banyak terjadi salah paham dan marah-marah sendiri nggak jelas gitu ya. Padahal dalam semua video Mas Ong juga sering jelasin ciong itu apa gitu ya, terus bagaimana mengatasi dan sebagainya. Tapi tetap aja dibentur-benturkan dengan keyakinan ya. Oke, sebelum kita lanjutkan, buat yang baru berkunjung ke channelnya Master Ong, silakan subscribe dan nyalakan tombol loncengnya, itu sangat penting ya, sehingga nanti kalau ada video baru nanti ada pemberitahuan dari YouTube gitu ya, sehingga tidak ketinggalan videonya gitu. Oke, sudah dilakukan ya. Kita lanjutkan untuk pembahasan yang pertama adalah tentang masalah keuangan ya. Masalah keuangan untuk sio kuda di tahun 2023. Dan Mas Ong ingatkan, di video ini sifatnya adalah umum atau general reading. Jadi bisa saja ada yang cocok, ada yang tidak. Bisa saja benar-benar terjadi, bisa juga tidak ya. Karena segala sesuatu itu Tuhan yang menentukan segala-galanya. Kita cuma melihat energi yang terbanyak saja gitu. Jadi tidak bisa kita bilang bahwa semuanya itu pasti tepat gitu ya. Nah, kalau memang ingin tepat ya silakan konsultasi secara pribadi dengan Master Ong ya. Join di Instagramnya Master Ong yang ada di video ini ya. Nanti kita bisa jadwalkan. Namun memang karena kita profesional tarot, maka ada biaya untuk konsultasi. Oke, keuangan buat sio kuda tahun 2023, karena sio kuda memang termasuk sio yang ciong di tahun 2023 ya. Nah, terutama di bidang keuangan nih ya, yang cukup lumayan ya. Jadi keuangan sio kuda di tahun 2023 memang kurang begitu menjanjikan ya. Banyak sekali beban-beban yang harus dipikul ya. Seperti kayaknya sesuatu yang membludak gitu ya, hutang-hutang yang jatuh tempo, kemudian mungkin ada piutang yang nggak tertagih ya, dan juga banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang tertunda ya, ada juga pekerjaan yang gagal di tengah jalan gitu ya. Ini sebenarnya efeknya bukan karena tahun depan saja, sebenarnya dari tahun-tahun sebelumnya mungkin ada permasalahan-permasalahan yang kurang diperhatikan sehingga semakin membesar di tahun 2023. Apalagi aura energi keuangan daripada sahabat Master Ong sio kuda ini agak turun gitu ya, sehingga di tahun depan ini memang langkah tentang karir, baik bekerja di perusahaan ya itu atau berwirausaha ya, itu sangat berat gitu ya, banyak sekali tantangan dan rintangan ya. Jadi memang kurang menyenangkan gitu. Jadi misalnya baru mau mulai satu usaha ya, ternyata ada kendala ya, sehingga atau partner bisnisnya tidak sejalan ya, atau uangnya mengalami penurunan karena mungkin barang-barangnya salah gitu ya, atau karena investasinya salah gitu. Jadi setiap kali mau mulai sesuatu itu terjadi satu rintangan-rintangan, halangan yang akhirnya kadang-kadang juga sempat membuat down gitu ya sahabat Master Ong yang bersio kuda ya. Kenapa kok kayaknya semuanya seperti berat dan tidak bisa jalan gitu ya. Dan bagi yang juga yang karir gitu ya, karir di perusahaan gitu ya, itu juga
kondisinya juga kayak jalan di tempat gitu ya. Nah, mungkin sudah bertahun-tahun seperti itu, jadi tidak ada perkembangan yang berarti, biasa-biasa saja, bahkan cenderung kayaknya income juga semakin turun ya, perusahaan juga mengalami penurunan ya. Kitanya juga sering tidak nyaman gitu ya, karena was-was ini apa perusahaan masih bisa bertahan atau tidak gitu ya. Nah, memang ini satu hal. Kemudian kalaupun sebagai karyawan kamu berusaha mencari pekerjaan yang lain pun itu juga susah gitu ya, karena memang tahun depan juga keadaan ekonomi itu agak naik turunnya cepat gitu, sehingga kayaknya agak sulit dapat pekerjaan baru ya. Dan Mas Om memang sarankan kalau masih bisa dipertahankan di tempat sekarang ya dipertahankan, walaupun mungkin tidak ada perkembangan yang berarti ya, tapi daripada misalnya nggak punya pekerjaan gitu. Kemudian yang wirausaha juga ya, beberapa kali akan sering mengalami yang namanya penurunan di omset ya, kemudian produknya gagal, atau kadang-kadang yang paling parah itu adalah partnernya nggak bener gitu ya, partner usahanya. Kalau misalnya kita bikin perusahaan itu patungan sama teman atau saudara ya, ternyata komitmennya itu kurang ya, sehingga perusahaan belum bisa jalan, mereka mundur gitu ya, atau baru rugi sedikit mereka mundur gitu ya. Nah, hubungan bisnis pun sering mengalami permasalahan di sini gitu ya di tahun depan ini. Jadi sahabat Mas Ong memang Shio Kuda orang yang kuat dan gigih bekerja gitu, tapi memang keberuntungannya agak turun di tahun depan. Jadi banyak sekali rintangan-rintangan yang akan dihadapi ya, apalagi di bulan misalnya di bulan Juni kemudian bulan September ya, 2 bulan ini juga harus hati-hati ya, karena ada loss yang cukup besar di sana, mungkin karena memang gagalnya produk atau partner yang tidak jadi ya. Mungkin misalnya kamu misalnya lagi ada satu proyek, kemudian join gitu sama temannya tiba-tiba gak jadi, membatalkan, sehingga kan itu fatal ya, kita nggak mungkin tiba-tiba cari orang lain gitu kan. Nah, itu bisa terjadi, jadi harus diwaspadai ya. Karena ini sifatnya adalah general atau umum ya, mungkin ada yang cocok ada yang enggak ya, jadi jangan dikhawatirkan lah ya istilahnya gitu ya. Kalau memang mau tepat ya, atau misalnya setidaknya mendekati pribadinya kita ya, sebaiknya memang konsultasi secara pribadi. Dan banyak cara sebenarnya untuk mengatasi keadaan-keadaan ciong atau keadaan-keadaan yang tidak mengenakan ya. Banyak sekali istilahnya kejadian-kejadian yang mengakibatkan kita itu harus mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk kesehatan ya. Sering misalnya mungkin juga ya, ini juga istilahnya gambar merah yang mungkin kalau ada yang sakitnya dari tahun-tahun sebelumnya mungkin akan operasi di tahun depan ya, untuk kesembuhan ya dan sebagainya. Tentu itu membutuhkan biaya yang cukup besar gitu ya. Nah, pengeluaran untuk kesehatan itu akan sangat meningkat tahun depan ya, meskipun kadang-kadang sakitnya itu sedikit-sedikit gitu, misalnya sakitnya demam berdarah ya atau sebagainya ya, terus tiba-tiba harus masuk rumah sakit ya, kemudian dan sebagainya. Tentu saja itu juga menguras kantong kita ya, walaupun penyakitnya tidak terlalu gawat gitu ya. Nah, jadi memang sangat disarankan oleh Mas Toong untuk memperhatikan kesehatan buat sahabat Mas Toong yang bershio kuda tahun depan ya. Jangan anggap remeh sekecil apapun ya, karena orang sakit itu kan nggak mungkin mendadak, pasti ada tahapan, ada prosesnya. Jadi kalau mulai misalnya gejala-gejala pusing atau misalnya nggak bisa tidur ya, sebaiknya dicek gitu ya, jangan sampai nanti berat gitu ya. Dan sahabat Mas Toong yang bershio kuda yang tahun depan memang banyakkan mengalami sakit di wilayah bagian dada ya, dada dan juga di bagian perut ya. Mungkin perut ini bisa ya penyakit-penyakit yang berkaitan dengan pencernaan. Dada di sini ya bisa paru-paru ya. Itu harus diperhatikan karena memang ada kelemahan di sana. Nah, jadi memang segala sesuatu itu
harus diprioritaskan ya. Jadi kesehatan harus diprioritaskan untuk jadikan nomor satu. Di bulan April, kemudian di bulan Oktober ya, 2 bulan ini harus diwaspadai ya, ada pengeluaran yang cukup besar untuk kesehatan ya. Jadi kesehatan ini macam-macam lah, pokoknya yang berkaitan dengan pengeluaran untuk istilahnya kesehatan diri kita gitu ya. Nah ini harus diperhatikan. Baiklah, selanjutnya kita lanjut ke bagian asmara ya. Asmara dari sahabat Master Ong yang bersio kuda. Asmara cukup mengembirakan sebenarnya tahun depan ya, yang masih sendiri ya, yang masih sendiri kemungkinan ada bertemu jodoh ya, atau mulai kenalan, mulai PDKT, mulai ada orang yang disukai ya, jadi mulai bisa ketemu dengan seseorang yang kamu sukai atau seseorang yang menyukai kamu gitu ya. Jadi di tahun depan ada yang istilahnya jodoh-jodoh yang datang ya, bahkan bukan hanya satu ya, shio kuda ya. Jadi shio kuda memang secara energi cinta lumayan lah gitu ya. Dan memang di sini juga kan buat yang pacaran ya, memang buat yang masih yang pacaran nih, yang sudah pacaran ya, atau tadi yang jomblo gitu ya, yang pacaran ini memang harus diwaspadai, ada kemungkinan bisa ada sedikit percecokan yang bukan sedikit lah malah ya, percecokan yang bisa mengarah kepada terjadinya putus gitu ya. Itu harus hati-hati ya. Jadi coba tenang ya, coba bijaksana, jangan gerasa gerusuk ya, atau kalau bisa memang cobalah mengerti antara pasangan gitu ya, sehingga masalah kecil tidak menjadi besar. Kalau Mas Toong lihat memang di bulan misalnya bulan Mei dan bulan Agustus itu ada percecokan di antara pasangan, baik yang sudah menikah maupun yang nggak menikah, karena di saat itu mungkin karena ada datangnya orang lain gitu ya. Orang lain ini sebenarnya teman lama yang mungkin pernah istilahnya dulu mantan gitu ya. Jadi sehingga pasangan kita cemburu, curiga dan sebagainya ya. Nah ini harus dihindari. Kalau bisa memang berkomunikasi dengan baik dengan pasangan kita, maka otomatis kan tidak dicurigai gitu ya. Mungkin takutnya ada istilahnya selingkuh atau apa gitu ya, padahal belum tentu kan demikian. Nah buat yang berkeluarga hal tersebut juga harus diperhatikan gitu ya. Nah hubungan antara komunikasi antara anak suami memang cukup baik ya, paling yang tadi aja ya masalah mungkin ada orang lain yang datang ya, itu yang harus diperhatikan. Asmara demikian ya, tentang asmara dan jodoh cukup baik lah ya, istilahnya secara istilahnya ya, yang sendiri bisa dapat pasangan, kemudian yang pacaran memang ada sedikit pertengkaran ya, tetapi masih jalan gitu ya, asal bisa dikomunikasi sehingga tidak jadi perpisahan. Nah bagi yang pasangan juga tahun depan ada kemungkinan bisa punya anak ya, yang sudah lama menunggu anak ya itu bisa ada kabar gembira untuk itu. Video kali ini ramalan untuk shio kuda tahun 2023 secara general, secara umum, singkat ya. Dan Mas Ong ingatkan bahwa ini tidak bisa mewakili semua orang yang bersio kuda. Jadi kalau memang merasa ingin konsultasi silakan hubungi Mas Ong. Demikian, terima kasih atas perhatiannya dan menonton video ini sampai selesai. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam semesta.